Lagi, nama pemain Persib Bandung tidak ada dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deskit ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Yang pertama, tentu setiap pemanggilan pemain, pemilihan pemain, perekrutan pemain itu hak daripada pelatih kepala. Akan tetapi kalau kita bicara pemain di Persib Bandung, sebenarnya ada beberapa nama yang berpotensi untuk bisa bergabung ke Timnas Indonesia. Kita sebut saja satu nama yang sangat sering dikatakan, yaitu Beckham Putra Nugraha. Dari penampilan apik yang dibuat oleh Beckham, bagi aku ada satu hal yang harus ditingkatkan Beckham, yaitu massa ototnya ataupun bobot tubuhnya. Hal tersebut sempat aku tanyakan juga dengan salah satu legend dari Persib Bandung lah, yaitu Shohei Matsunaga. Siapa pemain idola Shohei sekarang ini di Persib? Ya, Beckham bagus, tapi masih badannya kecil. Mungkin dia harus perlu weight trainingnya. Permainannya bagus, tapi yang badannya masih yang kecil, jadi harus berat badannya masih mungkin 3-4 kilo per naik menurut saya. Aku berusaha menampilkan video tersebut agar kawan-kawan pun mendapatkan pandangan yang objektif, bukan hanya dari sisi aku, tetapi ini ada dari mantan pemain Persib Bandung. Lantas kenapa fisik menjadi salah satu hal yang sangat disoroti di era sepak bola sekarang? Ya, sederhananya, main bola sekarang dari sisi benturan itu nggak bisa kita elakkan, dan terkhusus di level yang lebih tinggi kawan-kawan. Nah, biasanya duel fisik, duel areal itu salah satu yang sangat amat krusial untuk bisa menciptakan dinamika yang berbeda di atas lapangan. Teringat aku contoh dari beberapa pemain Barcelona seperti Pedri, Fermin Lopez, kemudian Lamine Yamal. Di awal-awal mereka keluar masih kering itu, kasarnya kayak gitu ya kawan-kawan, massa ototnya, bobot tubuhnya. Namun seiring berjalannya waktu dibentuk itu oleh tim fisik dari Barcelona, tim kepelatihan dari Barcelona, agar pelan-pelan massa ototnya bisa disesuaikan dengan usianya. Nah, dengan atribut seperti itu diharapkan lagi, selain bisa berduel fisik di atas lapangan dengan lawan-lawan, membantu Barcelona kawan-kawan bisa tereliminasi dari cedera-cedera yang tidak diharapkan. Semakin bagus massa otot kita kawan-kawan, semakin terjaga, ya itulah salah satu keuntungan ya. Cedera pun bisalah kita turunkan. Dan ya, timnas bermain di babak kualifikasi, lawan yang dihadapin pun luar biasa. Ya, menterengnya, besar bobot mereka, tentu itu menjadi persoalan. Kalau kita bicara pandangan kualitatif dan kuantitatif ya, bagi Beckham Putra Nugraha, apakah hanya atas dasar itu saja Bang, makanya Beckham Putra nggak dipanggil? Yaitu kita serahkan lagi kepada Patrick Kluivert. Pasti Patrick Kluivert punya pandangan sendiri kawan-kawan. Tetapi ini kita bicara membedah secara objektif lah ya. Apa yang menjadi sorotan banyak orang terhadap Beckham Putra Nugraha? Bukan sorotan aku aja, masalah massa tubuhnya, tetapi juga Shohei Matsunaga dari legend Persib Bandung. Dan di Liga Indonesia tentu tidak begitu terlihat ya masalah yang diderita. Aku bukan katakan masalah juga, situasi yang dialami oleh Beckham Putra kawan-kawan. Ya, di liga kita kan intensitasnya secara high quality, nggak seperti di level-level yang lebih tinggi. Namun untuk sisi Beckham aku memikirkan ya, kenapa nggak dicoba dulu. Ini kan daftar nama yang dipanggil yang bisa saja seiring berjalannya waktu dicoret. Nah, agar ya bisa memberikan angin lega lah, napas lega kepada orang-orang yang mempertanyakan kenapa Persib Bandung nggak dipanggil Beckham Putra. Tapi ya aku fair-fairan aja, masalah yang seperti disebut Shohei tadi hal yang penting sih ya, penting bagi
sebuah kemajuan klub ataupun timnas. Kemudian ada sektor lain, yaitu Edo Febriansah. Nah, Edo Febriansah ini apakah jelek? Nggak jelek di Persib, luar biasa. Yang aku suka improve-nya bagaimana permainan sisi kelebaran sebelah kiri dia naik tinggi, kemudian Rian Kurnia masuk ke dalam sebagai koridor, bermain di koridor half space itu kan permainan posisi yang sangat amat apik kawan-kawan. Tetapi kalau kita lihat di posisi yang beririsan dengan Edo, banyak pemain-pemain yang mentereng. Dean James, kemudian ada posisi dari Pratama Arhan, lalu ada posisi dari Kelvin Verdong, Sain Patinama. Memang udah padat. Apakah Edo jelek? Tidak, karena persaingan di sektor tersebut sudah banyak. Jadi opsi yang dimiliki oleh pelatih kepala ya bervariasi. Terlepas Edo dimasukkan atau tidak. Ini masalah persaingan aja. Kemudian di sektor tengah, aku mempertanyakan Nathan. Nah, kemarin bersama timnas juga tidak oke lah penampilannya, dan secara menit bermain pun tidak begitu banyak bersama klubnya. Malah aku berpikiran kenapa tidak dipanggil Adam Alis. Secara improvement luar biasa ia bersama Persib Bandung di musim ini. Ya, lagi pemikiran dari setiap pelatih kan berbeda kawan-kawan. Contoh sederhana yang sudah terjadi sebenarnya di posisi sekarang ini untuk bisa menepiskan segala keraguan ataupun pertanyaan kenapa pemain Persib Bandung tidak dipanggil. Ingat, Stefano Lillivali, ini sudah aku sebutkan sebelumnya, di akhir masa kepelatihan Coach Sintayong, Stefano Lillivali dengan segala prestasinya, ingat, dengan segala data statistik yang sangat amat mentereng, ia tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Saat itu banyak yang mempertanyakan, wah ini kenapa pemain terbaik di Liga tidak dipanggil? Asisnya bagus, banyak, kemudian dia mencetak gol juga, dan sebagainya. Nah, sempat tersiar kabar pada saat itu, Vano Lillivali terganjal karena fisik dan usia sudah senior kawan-kawan. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, jadi di momen sekarang ini, Patrick Kluivert memanggil masuk ke daftar panggilan ke timnas untuk mengikuti pemusatan latihan. Artinya kan ada perbedaan pandangan antara Coach Sintayong menilai Vano Lillivali terhadap skuad timnas dan pandangan Kluivert untuk menilai Vano Lillivali di skuad timnas. Nah, apakah itu salah? Apakah Sintayong salah? Tidak. Apakah Patrick Kluivert salah juga? Tidak. Nah, sekali lagi, setiap pelatih itu punya pandangan yang harus juga kita mengerti. Kadang pandangan subjektivitas mereka di luar pemikiran kita juga. Kenapa pemain bagus itu nggak dipanggil lah? Kenapa malah pemain yang sedikit menit bermain dipanggil lah? Contoh seperti misalnya Nathan Choon. Aku menilai ya Nathan Choon secara komunikasi, secara pengetahuan dengan Patrick Kluivert mungkin udah lebih mendalam. Termasuk misalnya Rafael Strijk bersama klubnya di Liga Australia kawan-kawan tidak banyak mendapatkan menit bermain, tapi tetap dipanggil. Padahal Patrick Kluivert bilang salah satu parameter pemanggilan pemain nanti ke timnas Indonesia kan menit bermain, tetapi ini nggak berkorelasi dengan misalnya Rafael Strijk tadi. Ya, memang kita harus mengakui ya, Persib Bandung luar biasa pemain-pemain asingnya. Ini patut disyukuri. Bagaimana kelihayan, kejelian dari manajemen, kemudian Boyan Hodak itu sendiri selaku pelatih kepala, bagaimana bisa mengeluarkan potensi pemain asingnya. Mayoritas ketika kita bicara juara-juara liga kawan-kawan, biasanya itu mayoritas pemain asing yang mereka miliki tampil mempesona. Persib udah, kemudian PSM Makassar, Bali United, Persipura Jayapura, dulu Sriwijaya FC. Nah, malah sebaliknya ketika pemain asingnya underperform, goyang-goyang itu klubnya. Seperti Persebaya Surabaya, Flavio Silva, Rivera pun sempat goyang-goyang, Gilson Costa, Rashid pun ya oke lah. So-so lah permainan Rashid. Nah, kemudian klub-klub yang bersaing lah seperti Borneo juga di musim ini goyang-goyang pemain asingnya, pelatihnya pun akhirnya diganti. Dan tim-tim yang mampu bersaing seperti Dewa United, kemudian Malut United. Nah, mereka ini kan pemain asingnya ikut mendongkrak kawan-kawan. Di Malut aku suka banget Adriano. Kemudian Diego, Cecu pun luar biasa kipernya. Malut yang direkrut dari Madura pun oke. Dewa, lihat pemain asingnya tampil semua maksimal. Nah, ya jadi nggak salah kalau misalnya kita bilang klub tersebut terdongkrak karena pemain asing, karena itu terbiasa yang sudah muncul di Liga Indonesia.
ketika juara biasa pemain asingnya semua menampilkan permainan yang oke. Jadi kita nggak perlu alergi kawan-kawan. Nah, ketika pemain asing itu tampil luar biasa, terangkat itu biasa pemain-pemain lokal pun maksimal. Seperti di Malut. Ini Yance sama Yakob luar biasa terupgrade-nya. Penampilannya dipanggil lah. Di luar kebiasaan nih Yance, Yakob. Mereka bisa menciptakan hat-trick. Udah bagus permainannya sebelumnya, mereka tampil bagus lagi. Nah, inilah yang pernah kita bahas kemarin. Di saat pemain Persib ini gokil banget, pemain-pemain asingnya kawan-kawan. Yang aku ingat itu ada satu pemain yang memang tiba-tiba meroket itu. Beckham Putra, bukan aku katakan nggak bagus ya, udah oke nih. Tapi kok bisa meroket lagi? Agar apa? Agar bisa ya termention itu. Seperti contohnya Vanoli Livali kawan-kawan. Kenapa nama ia sempat viral? Ini harusnya dipanggil nih oleh squad STY. Dipanggil. Bahkan saat itu pro kontra viral ya. Viral kawan-kawan. Itu secara alamiah aja. Netizen pun ikut mendukung Vanoli Livali balik nih ke timnas Indonesia. Sebagian ya. Sebagian. Karena apa? Vanoli Livali menampilkan di luar permainan kebiasaannya. Udah bagus dia sebelumnya, tapi ini dibagus-baguskan lagi. Tampil maksimal. Nah, membuatlah orang-orang pun melirik dia. Nah, sedangkan kalau kita bicara misal pemain-pemain Persib tanpa mengurangi rasa hormat, di saat mereka sudah juara, kemudian pemain-pemainnya pun bagus, nah masih ada ini orang berpikiran, wah ini kalau misalnya Edo masih ada pemain lain loh yang lebih kayak yang Faik ini di Eropa, di posisi ini masih ada lebih bagus loh, nggak terlalu menonjol juga, bisa di head to head kan. Nah, namun kalau kita bicara sebagai sebuah privilege, misal ya wis lah Persib kan juara liga, kenapa nggak dipanggil, itu kan sebagai sebuah penghargaan ya, masuk akal juga. Tetapi kadang itu masalah pemikiran pelatih ini memang misterius kawan-kawan, misterius. Ya kalau kawan-kawan yang nonton video ini yang punya ataupun udah bergelut di dunia kepelatihan pasti sudah mengerti bagaimana ketika pelatih berkonsultasi dengan staf kepelatihan yang kadang nggak cross match itu. Pelatih kepala mau ini, asisten pelatih mau ini, nah itulah harus dirembukkan untuk bisa mencapai kesepakatan yang ideal. Dan dari nama-nama pemain lokal yang dipanggil oleh, ataupun pemain yang dari Liga Indonesia yang dipanggil oleh Patrick Kluivert sekarang kawan-kawan, mayoritas itu pemain-pemain yang memang ditonton oleh Patrick Kluivert sendiri ataupun asisten pelatihnya. Kenapa Persib tidak ditonton? Ini nggak bisa aku jawab di sinilah. Ya mungkin ditonton, aku berpikir positif, mungkin ditonton dari layar televisi, nggak datang langsung di lapangan kawan-kawan. Ya kesimpulannya kawan-kawan, dari sekian nama yang dipanggil yang dimiliki Persib, aku rasa Beckham layak lah untuk dipanggil, terlepas nanti ya bagaimana dinamikanya, karena memang salah satu pemain yang menonjol lah ya untuk posisi dari Persib Bandung. Kemudian Adam Alis pun sebenarnya oke untuk Persib Bandung. Ia sering menciptakan warna baru ketika diganti ataupun saat dimainkan, kalau kita bahas posisi Nathan Choon di era sekarang. Dan yang ketiga, ya bagi pemain-pemain lokal Persib, di saat pemain asingnya sudah perform ini harus tampil semaksimal mungkin, bisa menciptakan daya tarik terhadap persepak bolaan Indonesia, bisa menghebohkan seperti yang dilakukan Vanoli Livali. Dan terakhir, kita pun harus kembali mengerti akan keputusan pelatih kepala yang kadang di luar pemikiran kita. Dan kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi biasanya karena pengalaman yang didapat oleh pelatih tersebut bersama staf ofisialnya. Pengalaman itulah yang membentuk setiap keputusan yang diambil di atas lapangan. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.